Halo sahabat cuan, kembali lagi dengan saya Jonas Leo. Jadi saya dapat pertanyaan yang sangat menarik banget. Kalau saya bisa mengulang balik waktu dengan pengetahuan sekarang, di saat misalnya saya masih punya income sebesar gaji UMR, apa yang bakal saya lakukan? Jadi pada intinya, pertanyaannya adalah, kalau punya knowledge seperti sekarang, apa yang akan saya lakukan kalau mengulang balik waktu? Saya akan bagikan di video ini apa yang bakal saya kerjakan. Misalnya saya balik waktu dan saya punya gaji hanya UMR. Saya akan breakdown apa saja yang bakal saya kerjakan, investasinya di mana, dan sampai detailnya. Jadi tonton video ini sampai habis. Pertanyaannya adalah, gaji UMR itu gimana cara investasinya? Kita pertama harus tahu dulu, UMR itu berapa. Seandainya tinggal di Jakarta, jadi saya akan pakai upah minimum, yaitu sekitar 5 juta. Kita lihat dari 5 juta ini, apa saja sih yang bisa diinvestasikan, dan gimana caranya seni kita mengatur uang. Setiap orang punya masalah masing-masing. Semua orang punya kebutuhan masing-masing. Kebutuhan saya dan kebutuhan kalian sudah pasti berbeda. Tapi kalau saya bisa balik waktu dan gaji hanya 5 juta, ini yang bakal saya lakukan. Pertama yang akan saya lakukan adalah cari extra income atau side hustle, atau dikenal dengan pekerjaan sampingan. Kalian bisa cari side hustle mungkin dari pekerjaan sampingan seperti fotografer atau menjadi editor. Tujuan kita mencari side hustle supaya kita bisa investasi lebih banyak lagi. Tapi sebagai permintaan kalian, saya akan contohkan hanya dengan gaji UMR saja, yaitu 5 juta. Dengan 5 juta ini, apa yang mesti saya lakukan? Yang pertama adalah yang saya bisa atur, yaitu expenses atau pengeluaran. Saya akan budgeting living cost, mau itu biaya kosan, biaya makan, itu semua maksimal mentok di 3 juta. Pengeluaran bisa di bawah 3 juta, dan nggak lebih dari angka 3 juta. Kenapa? Karena kita butuh untuk bisa investasi dengan 1,5 juta sampai 2 juta. Step pertama, sediakan dana cadangan 3 bulan dari pengeluaran. Kenapa bukan siapin 6 bulan hingga 12 bulan? Karena nanti kelamaan. Mending kita mulai dulu investasinya lebih cepat. Kalau kita penghasilannya 5 juta dan pengeluarannya 3 juta, 3 bulan dari pengeluaran adalah kita harus menyisihkan sebesar 9 juta rupiah. Untuk kita bisa nabung kira-kira 1,5 juta hingga 2 juta per bulan, kita bisa kumpulin sekitar 5 bulan untuk mencapai 9 juta rupiah. Jadi kalian sabar dulu untuk melakukan investasi. Kita bisa gunakan 5 bulan ini untuk belajar dan latihan trading terlebih dahulu. Untuk mendaftar akun trading, teman-teman bisa menggunakan Okta. Karena di sana, teman-teman bisa buka akun demo dan trading dengan akun virtual. Walaupun trading dengan akun demo, kita anggap trading dengan akun betulan. Jadi kita trading benar-benar objektif. Jangan asal-asal mindset. Karena tujuannya adalah untuk latihan. Kenapa kita daftar trading di Okta? Karena Okta merupakan tempat trading terbaik untuk pemula. Pertama, kita bisa latihan gratis dengan akun demo. Kedua, trading di Okta kita bisa akses semua instrumen, bukan hanya kripto, tapi saham, indeks, forex, dan juga komoditas. Fungsinya kita latihan selama 5 bulan adalah temukan instrumen mana yang cocok untuk karakter dan profil resiko teman-teman. Keuntungan ketiga adalah saat ini Okta memberikan bonus 100% deposit. Kalau kamu deposit 2 juta, maka modal untuk trading jadi 4 juta. Kalau mau trading dengan modal 20 juta, cukup deposit 10 juta. Ini akan sangat membantu dan menambah modal teman-teman untuk memulai trading. Yang keren dari bonus deposit ini, bisa di-withdraw tapi setelah qualified. Untuk bisa mendapatkan bonusnya, teman-teman daftar menggunakan link di kolom deskripsi dan gunakan promo kode JAG100 saat deposit untuk bisa klaim bonusnya. Jadi teman-teman yang belum punya akun trading, segera daftar dan cobain latihan trading di Okta dengan menggunakan akun demo saat gratis. Jika sudah profit konsisten dan ingin trading dengan akun real, teman-teman bisa lakukan deposit. Dan jangan lupa masukkan promo kodenya JAG100. Untuk step pertama, kalian bisa skip kalau misalnya kalian sudah punya dana cadangan dan bisa langsung ke tahap untuk memulai trading dan kenali instrumen trading di Okta. Kita lanjut ke step yang kedua. Karena modal kita untuk trading dan investasi itu terbatas, yaitu hanya 2 juta per bulan, jadi kita buat 3 skenario. Ketiga skenario ini tergantung pilihan dan kondisi masing-masing.
Jadi karena modal saya kecil, maka saya pakai strategi yang sangat agresif. Saya tidak akan memilih investasi seperti obligasi atau taruh duit di deposito. Karena kalau dapat 4% dari 24 juta, itu hanya 1 juta per tahun. Jadi bukan sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Belum lagi rupiah yang melemah, karena inflasi 6% per tahun. Kalau kita deposito dan mendapatkan return atau cuan 4% setahun, kita masih mengalami kerugian 2% setelah melakukan deposito karena inflasi tersebut. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Daya beli uang kita akan berkurang 6% setiap tahunnya. Untuk itulah saya mau cuan setidaknya 15% hingga 20% minimal untuk mengalahkan inflasi. Jadi semua skenario ini tergantung kondisi masing-masing dan seberapa kepepet dan ingin mengubah hidup kita. Skenario pertama, saya akan menaruh semuanya 2 juta setiap bulannya di investasi yang resikonya tinggi, tetapi memberikan cuan yang tinggi juga, seperti Bitcoin. Ini adalah pendekatan yang sangat agresif, karena resikonya tinggi. Tetapi, kalau kita lakukan dengan benar, maka cuannya juga akan tinggi juga. Anggaplah cuannya setiap tahunnya adalah 30%. Kalau saya tabung 2 juta setiap bulannya secara berkala di Bitcoin, dengan ekspektasi 30% per tahun, dengan strategi ini, kemungkinan kita akan melihat portfolio kita miliaran setelah 10 tahun ke depan. Skenario kedua, saya akan 50-50. Jadi 1 juta saya taruh ke tempat yang lebih stabil dan cuannya lebih stabil. Dan sisanya 1 juta lagi saya taruh ke tempat yang lebih berisiko. Pendekatan ini walaupun terlihat agresif, tapi lebih konservatif dibandingkan dengan skenario pertama. Di sini saya cari mungkin saham Amerika yang stabil seperti saham teknologi, yaitu misalnya Apple, Meta, Amazon, Google, Nvidia, dan lain-lain. Jadi 50% di saham Amerika, 50% di Bitcoin. Saya akan terus lakukan ini sampai 10 tahun ke depan. Setiap bulannya saya tabung 2 juta hingga 10 tahun. Dengan strategi ini, kemungkinan kita akan melihat portfolio kita menyentuh miliaran 10 tahun ke depan. Baik itu skenario 1, skenario 2, dan skenario 3, kita invest konsisten di instrumen yang sudah kita tentukan setiap bulannya. Sekarang kita masuk ke skenario ketiga. Untuk skenario ketiga, kita butuh untuk mempelajari skill trading. Jadi skill trading ini bisa untuk menjadi side hustle. Skenario ketiga cocok untuk teman-teman yang mau jadikan trading sebagai side hustle. Jadi teman-teman yang confident dengan skill tradingnya bisa lakukan skenario ini. Skill trading ini bisa untuk menjadi side hustle. Jadi trading yang kita maksudkan di sini adalah kegiatan jual, beli, jual, beli. Jadi hari ini beli, besok bukan jual. Jadi kalau trading, kita bukan beli lalu kita tahan selama 10 tahun dan nggak dijual-jual, seperti skenario 1 dan skenario kedua. Untuk skenario ketiga, saya akan taruh 40% di Bitcoin, 40% di saham Amerika, dan 20% untuk trading di instrumen seperti Forex, komoditas, kripto, ataupun saham. Jadi 800.000 saya akan taruh di Bitcoin setiap bulannya, 800.000 saya akan taruh di saham Amerika setiap bulannya, dan sisanya 400.000 saya akan coba tradingkan setiap bulannya. Kalau kita jago dalam melakukan trading, mau dapatkan 1% setiap harinya bukanlah hal yang susah. Kalau kita konsisten 1% sehari, maka kita bisa cuan 30% sebulan dari kredit. Kita coba lipat gandakan 400.000 setiap bulannya. Kuncinya adalah konsistensi dan disiplin dalam money management. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena kita bisa mencoba skenario ketiga selama 5 bulan. Dari sana teman-teman akan mengetahui hasilnya apakah Anda cocok untuk skenario ketiga atau tidak. Kenapa saya sebutkan kita bisa mencoba selama 5 bulan? Jadi dengan bonus dari Okta, anggapannya kalau modal awalnya hilang pun kita masih punya modal tambahan dari Okta. Ini akan sangat membantu sekali untuk trader pemula. Kalau misalnya kita deposit 2 juta di Okta, dapat modal tambahan 2 juta. Artinya total modalnya 4 juta. Kalau selama 5 bulan, setiap bulannya 400.000 untuk trading itu habis, modal kita hanya balik ke modal awal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kita bisa coba skenario ketiga selama 5 bulan. Ketika income per tahun yang dihasilkan dari investasi lebih besar daripada gaji UMR setahun, maka di sana saya akan pensiun dan fokus untuk investasi dan trading full time. Itulah yang akan saya lakukan jika gaji saya hanya 5 juta per bulan. Buat kalian yang punya gaji UMR,
Kalau mau ikut strategi ini, silahkan. Di sini kalian harus manfaatin promo bonus dari Okta. Karena modal kita terbatas, kita harus manfaatin apapun yang bisa kita manfaatin. Apalagi bonus ini menambah modal kita. Kita bisa langsung cuan 100% dengan klaim promo bonusnya. Jadi nggak usah nunggu 4 tahun untuk cuan 100%. Langsung deposit dan modalmu akan langsung digandakan. Minimal deposit di Okta hanya Rp400.000 saja. Kalau kamu deposit 2 juta, maka jadi 4 juta. Kalau deposit 10 juta, maka jadi 20 juta. Ini akan sangat membantu sekali untuk menambah modal teman-teman untuk memulai trading. Itulah yang akan saya lakukan kalau saya bisa putar balik waktu dan hidup dengan gaji 5 juta per bulan. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang punya gaji UMR. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.